Dan nanti akan dilanjutkan untuk fit and proper test atas nama calon pimpinan KPK Sigit Danang Joyo SHDSAF. Dan masih dari ruang Komisi 3 DPR RI, bisa mungkin Anda saksikan ini sudah hadir calon pimpinan KPK yang ketiga untuk dilakukan fit and proper test, Sigit Danang Joyo SHDSAF. Dari ruang Komisi 3 DPR RI, saya Oki Abdul beserta kerabat kerja yang bertugas menyiapkan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Skor saya cabut. Langsung saja karena memang waktunya sudah agak sulit. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita bisa melanjutkan proses fit and proper test calon ketiga, calon pimpinan KPK untuk masa bakti yang akan datang. Karena ini sifatnya skor, maka saya tidak menyampaikan hal-hal yang terkait dengan soal quorum dan seterusnya. Saya hanya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, fit and proper test ini akan berlangsung paling tidak 1,5 jam sampai 2 jam ke depan. Kalau dalam 1,5 jam kita bisa selesaikan, tidak ada hal lagi yang ingin disampaikan oleh teman-teman Komisi 3 dan tidak ada lagi yang ingin dijelaskan oleh calon, rapat bisa segera kita akhiri. Tapi kalau masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan dan ingin dijelaskan oleh calon dan teman-teman Komisi 3, maka rapat bisa kita lanjutkan sampai paling lama saya kira 2 jam ke depan. Yang pertama, agendanya adalah 10 menit pertama digunakan oleh calon untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagaimana sudah dituangkan dalam makalah sebelumnya. Setelah itu ada pendalaman dari Bapak Ibu anggota Komisi 3 per fraksi. Nanti 2 putaran dan setelah itu rapat kita tutup. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada calon agar menyampaikan pokok-pokok pikiran yang sudah ditulis dalam makalah terdahulu. Kepada calon, waktu dan sempat saya persilakan. Baik, terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin secara singkat saya mohon izin untuk menyampaikan mungkin lebih umum lagi terkait dengan visi misi dalam proses pencapiman ini. Secara garis besar, Bapak Ibu yang saya hormati, saya dari sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2014 itu banyak sekali berkecimpung di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal yang paling berkesan yang membuat saya kemudian berani untuk mencalonkan diri adalah ketika saya diberikan amanah untuk menyusun Perpres nomor 55 tahun 2012. Itu Perpres tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Perpres kami susun berdasarkan rekomendasi UNCIC yang kemudian itu kita turunkan dalam rencana aksi tahunan dari mulai Inpres nomor 9 tahun 2011 sampai dengan 2015. Di dalamnya tentu banyak sekali program-program yang kita inisiasi yang lebih lekat dengan masalah-masalah program-program prioritas pencegahan korupsi. Ada hal yang menarik pada waktu kita menjalankan berbagai macam program tersebut, Bapak Ibu, kita mengelola 55 kementerian lembaga dan ditangani hanya oleh sekitar tidak lebih dari 7 orang untuk menyusun program prioritas, dan berikutnya adalah sistem monitoringnya. Menjangkau 55 kementerian lembaga, ada beberapa milestone yang sudah kita capai terkait dengan program-program tadi. Paling tidak ada 5 hal. Satu itu terkait dengan masalah indeks penegakan hukum. Indeks penegakan hukum, yang kedua itu indeks pencegahan korupsi, yang ketiga itu adalah terkait dengan kerjasama internasional dan penyelamatan aset. Kemudian yang keempat, harmonisasi peraturan perundang-undang di bidang korupsi. Yang kelima itu terkait pelaporan dan monitoring, yang di dalamnya itu ada
strategi komunikasi, dan pendidikan budaya anti korupsi. 5 hal ini kita turunkan dari UNCIC, kemudian kita breakdown dalam bentuk rencana aksi tahunan dan pembangunan sistem. Salah satunya kalau kita bicara penegakan hukum, kita menginisiasi model berbasis IT mengenai penegakan hukum dari tingkat pengaduan masyarakat sampai dengan putusan inkrah. Berapa yang sudah berhasil kemudian kita selamatkan, itu tidak hanya di KPK, tapi juga di kepolisian dan kejaksaan. Itu yang kita inisiasi. Pencegahan, kita banyak berkutat di bidang masalah pendidikan dan budaya anti korupsi. Kemudian ada berbagai program seperti PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, kemudian pembenahan rubasan, beberapa aturan mengenai justice collaborator, beberapa ketentuan mengenai misalkan perampasan aset, ya, dan lain sebagainya. Di samping tentu masalah strategi komunikasi dan pendidikan budaya anti korupsi. Kemudian mengenai masalah harmonisasi peraturan, ada 32 rekomendasi UNCIC itu yang mencoba untuk kita kejar. Memang baru sekitar 12 yang itu bisa kita penuhi. Kemudian terkait dengan kerjasama internasional dan perampasan aset, ini juga turunan dari aksi terkait dengan masalah perampasan aset. Itu juga beberapa kali kita coba inisiasi dalam bentuk kebijakan-kebijakan pada level di bawah undang-undang. Kemudian pelaporan monitoring, itu juga kita ciptakan model pelaporan monitoring dari semua kementerian yang ujungnya adalah dalam bentuk penilaian dari hasil-hasil pelaksanaan rumusan atau kegiatan prioritas tadi yang disampaikan kepada Presiden. Itu yang kita lakukan dalam jangka waktu itu. Tapi ada hal yang menarik Bapak Ibu, pada waktu itu kita minta supaya KPK Insas terlibat dalam proses ini. Tapi ternyata KPK pada waktu itu belum mau. Alasannya adalah nanti akan mengganggu independensi KPK. Ini yang saya pribadi waktu itu sangat menyayangkan. Ini bukan wilayah penegakan hukum, tapi ini wilayah lebih banyak program-program strategis pencegahan pemberantasan korupsi. Tapi ternyata kemudian itu belum diterima, waktu itu tidak mau terlibat dalam situ dengan alasan independensi. Nah, kabar baiknya adalah sejak 2018 itu terbit penyempurnaan dari Perpres 55, itu Perpres 54 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Kabar baiknya adalah saat ini KPK bersedia untuk masuk sebagai salah satu bagian itu, Pak. Nah, ini peluang yang menurut saya sangat strategis untuk dikelola manakala KPK mau masuk dalam wilayah strategi pencegahan korupsi yang diturunkan dalam Stranas. Saya sampaikan juga waktu itu seharusnya kenapa tidak bisa masuk, tidak bersedia masuk karena masalah independensi, padahal ini wilayahnya adalah wilayah-wilayah pencegahan. Saya kira itu Pak yang mungkin secara garis besar bisa saya sampaikan untuk pembuka. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu anggota Komisi 3, sama-sama sudah kita dengarkan paparan dari calon Sigit Danang Joyo. Sekarang tiba waktunya kita untuk melakukan pendalaman terhadap penjelasan yang disampaikan oleh calon, termasuk makalah yang ditulis sebelumnya dan bahan-bahan yang diterima oleh Bapak Ibu terkait dengan proses pelaksanaan fit and proper test terhadap Sigit Danang Joyo. Saya kira untuk mempersingkat waktu, ditampung aja dulu ya 10 praksi atau 9 praksi yang ada. Silakan sampaikan pertanyaannya, tampung, nanti setelah itu bisa dijawab secara bergiliran. Apabila ada pertanyaan yang sama, saya kira jawaban sebelumnya sudah mewakili pertanyaan yang saya maksudkan tadi. Saya persilakan dari atas dulu, PDI, terus berurut-urut ke bawah. Saya persilakan. Ada Mas Hinton, ya, ini pengusung revisi undang-undang KPK. Saya persilakan. Pengusul ketua. Jadi terima kasih pimpinan Komisi 3 beserta anggota Komisi 3 dan saudara calon komisioner KPK Pak Sigit
Danang Joyo, Saudara Sigit Danang Joyo. Pertama, ini bukan lagi rahasia umum, saya singkat-singkat saja, bahwa ini kita bicara pimpinan KPK, calon pimpinan KPK ini yang kelak akan menjadi pimpinan di satu lembaga yang namanya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK. Sudah ini sudah gamblang ya, bahwa hari ini semua publik tahu ada friksi di dalam KPK itu. Ada friksi antar pegawai ya. Bagaimana sikap saudara sebagai calon pimpinan KPK jika kemudian saudara menjadi pimpinan definitif di sana? Apa sikap Anda terhadap friksi-friksi tadi? Ya. Nah, bagaimana Anda sebagai pimpinan di sana yang dalam undang-undang KPK itu pimpinan adalah penanggung jawab tertinggi, gitu ya, di KPK. Apakah saudara bisa mengendalikan anak buah yang katanya di sana ada sistem yang terbangun? Apa cara pandang saudara ya terhadap sistem yang di sana ya, yang membuat pimpinan KPK itu tidak berbuat apa-apa, tidak mampu berbuat apa-apa karena terikat aturan sistem di dalam itu sendiri gitu. Apakah saudara membolehkan langkah-langkah politik dalam satu lembaga yang namanya, kalau saya berpandangan tuh WP KPK itu atau wadah pegawai KPK itu bukan lagi wadah pegawai, tapi wadah politik KPK gitu ya. Itu satu. Saudara punya kemampuan itu enggak? Punya keberanian enggak menata itu? Kemudian terkait dengan kemampuan saudara dalam membangun relasi KPK dengan institusi penegak hukum lainnya. Apakah saudara mampu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya? Karena tadi dua calon komisioner yang sudah menyampaikan pandangannya, pendapatnya tentang KPK hari ini, ternyata komunikasi dan koordinasi dengan lembaga lain itu nggak ada tuh di KPK. Seperti itu. Nah, jadi yang kami inginkan adalah saudara berani tidak menata internal KPK tadi itu. Kemudian saudara taat tidak setelah nanti saudara menjadi pimpinan, taat tidak pada sumpah ya saudara, nanti kan disumpah negara tuh, sumpah negara bukan sumpah pocong ya. Saudara taat tidak terhadap sumpah jabatan tadi itu ya, mentaati perundang-undangan. Dan saya mau tanya satu, apa pandangan saudara terhadap pimpinan sekarang yang bersikap reaktif dan kekanak-kanakan ya dalam menyikapi adanya rencana DPR bersama pemerintah untuk merevisi Undang-Undang 30 tahun 2002. Boleh menolak tidak? Saya pengen pandangan saudara saja. Demikian Ketua. Saudara Masinton, selanjutnya dari fraksi Partai Golongan Karya, saya persilakan. Pak Sam. John Kennedy Ajis. Ya. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Saudara Sigit Danang Joyo, calon pimpinan KPK yang saya hormati. Pertama, yang saya sampaikan, saya baca tentang transkrip tanya jawab saudara, dan suatu penegasan saja dari saudara, apakah LHKPN saudara sudah disampaikan? Pertama itu. Yang kedua, tadi sebagai pembuka dari Anda menceritakan seolah yang saya simak adalah tentang testimoni apa yang telah Anda lakukan selama ini. Dari sisi lain, yang disampaikan oleh pimpinan rapat adalah tentang makalah. Hari ini kita menguji tentang makalah saudara. Dan saya melihat tidak ada sama sekali saudara mengupas masalah makalah saudara. Apakah saudara mengenyampingkan makalah saudara? Atau saudara menonjolkan apa yang telah saudara lakukan selama ini? Ya, pertama itu. Terus yang kedua, oke, saya masuk kepada tentang apa yang Anda ceritakan. Luar biasa. Anda mengkoordinir kurang lebih sekitar 55 kementerian lembaga. Ya, dan hanya bekerja sebanyak 7 orang saja. Ya, 7 orang saja, dan banyak berkecimpung tentang bidang korupsi. Sebenarnya Anda bekerja di mana? Di mana Anda bekerja? Ya, sebab kalau saya baca dari konteks saudara, saudara adalah bekerja di Kementerian Keuangan, di Ditjen Pajak. Ya, di sisi lain tadi Anda cerita kepada kita bahwa Anda berkoordinasi dengan 55 kementerian lembaga. Tolong kritisi saya kalau saya salah, ya. Dengan hanya bekerja 7 orang dan berkecimpung di bidang korupsi. Ya, di bidang korupsi. Apa yang Anda lakukan? Ya. Terus yang ketiga, yang keempat, latar belakang Anda adalah kemungkinan, ya, saya nggak tahu, saya belum baca, adalah mungkin yang berkaitan dengan keuangan atau ekonomi. Ya, latar belakang Anda. Anda tahu bahwa KPK itu domain pekerjaannya adalah hukum. Ya, khususnya adalah di bidang penyelidikan, penyidikan, tuntutan, dan eksekusi. Ya, domainnya hukum itu. Bagaimana Anda seorang latar belakang ekonomi kemudian berkoordinasi dengan bidang hukum? Kalau seumpamanya katakanlah di dalam hal melakukan suatu penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kasus, apakah Anda bisa memberikan pengarahan? Jangan-jangan Anda yang diberi arahan oleh staf Anda nanti. Ya, sekali lagi saya ingatkan bahwa KPK itu domain pekerjaannya adalah hukum. Ya, domain pekerjaannya adalah hukum tentang penyelidikan, penyidikan, tuntutan, dan eksekusi. Itu yang saya ingin, untuk sementara saya ingin mendapat gambaran dari saudara, ya, tentang 4 hal yang saya tanyakan itu tadi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih saudara John Kennedy Najis. Selanjutnya dari fraksi Partai Gerindra. Saya persilakan. Ya, makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sigit, ya, mungkin langsung saja ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan kepada saudara. Yang pertama, yang lagi ramai-ramai tentang revisi Undang-Undang KPK, apakah Anda setuju dengan revisi Undang-Undang tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, apa motivasi Anda ingin menjadi komisioner KPK? Kemudian tadi Anda menawarkan konsep soal perampasan aset dan mendorong RUU-nya untuk segera dimasukkan, yang sampai saat ini RUU itu masih dalam prolegnas, ya.
Jadi untuk menangani kasus-kasus korupsi kan perampasan aset ini, kalau untuk saat ini yang bisa diberlakukan adalah Undang-Undang TPPU. Nah, termasuk adalah dengan cara penyitaan aset. Yang ingin saya tanyakan kepada saudara, ada masukan kepada kami kemarin persoalan aset yang disita, bahwa aset tersebut masih berproduksi, tetapi hasil aset tersebut tidak tahu kemana mengalirnya. Nah, berhubungan dengan konsep saudara mengenai perampasan aset ini, bagaimana saudara menyikapin persoalan ini dikaitkan dengan TPPU dan penyitaan? Yang terakhir, kami ingin dengar konsep yang Anda tawarkan untuk KPK ini sebagai perubahan, sehingga kami bisa yakin untuk memilih saudara. Barangkali itu aja, pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudara Faisal. Selanjutnya saya persilakan dari fraksi Partai Demokrat, Muslim B. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pimpinan dan anggota Komisi 3. Saudara Sigit ya. Pertama tentunya kalau saya lihat makalah Pak Sigit itu cukup bagus ya. Persoalan korupsi di Indonesia kita lihat ini seperti luar biasa mengguritanya Pak Sigit. Tentu kalau dengan kondisi hari ini, apalagi kita lihat nih OTT hampir tiap hari kita lihat Pak Sigit ya. Artinya kalau ini dilakukan oleh KPK, saya yakin sampai kapanpun pemberantasan korupsi ini tidak akan pernah selesai. Tadi saya melihat ada beberapa sistem. Kalau menurut saya memang apapun yang dilakukan selama sistemnya tidak diperbaiki, saya yakin tidak akan pernah selesai. Ya, mungkin Pak Sigit saya lihat sudah ada beberapa gambaran. Ya, artinya saya ingin mendapat gambaran lebih detail lagi nanti seperti apa sistem yang akan dilaksanakan. Saya yakin betul ini selama sistem ini tidak diperbaiki, jangan pernah mimpi kita akan melaksanakan korupsi. Kalau enggak akan terjadi seperti hari ini. Kenapa? Karena keberhasilan KPK adalah ketika indeks korupsi semakin hari itu semakin turun, bukan banyaknya OTT. Jadi saya pikir persoalan OTT ini bisa dijelaskan juga Pak Sigit, apakah OTT ini menyelesaikan masalah atau tidak? Kalau seandainya saudara terpilih nanti, apa konsep saudara terhadap apa yang dilakukan KPK hari ini? Ini yang pertama, Pak Sigit ya. Yang kedua tentu ada beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi KPK hari ini. Misalnya kita lihat dalam semangat undang-undang KPK kan jelas ada keterbukaan, ada 5 poin seperti ajas. Tapi kenyataan hari ini kan sangat tertutup terhadap informasi ataupun akses yang ada di KPK ini. Seandainya saudara juga terpilih nanti apa yang Anda lakukan? Jadi sehingga betul-betul KPK ini sebuah lembaga yang independen terbuka. Tidak seperti hari ini semua sangat tertutup. Bahkan komunikasi kita dengan, ini kan mitra kita nih Komisi 3 ya, artinya sangat sulit. Ini saya pikir nih apa yang Anda lakukan terhadap poin-poin yang ada atau kondisi yang ada sekarang antara KPK dengan mitranya di DPR. Mungkin itu dulu pimpinan 2 poin. Terima kasih. Terima kasih Saudara Muslim. Selanjutnya saya persilakan dari fraksi Partai Amanat Nasional. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati calon pimpinan KPK. Selama ini kita mendengar bahwa ada sesuatu lembaga yang luar biasa yang menjadi atensi publik selama ini. Dan KPK itu kan image-nya yang terbangun adalah sebagai lembaga yang sangat suci, yang dianggap di sanalah sebetulnya semua pemberantasan korupsi bisa dilakukan. Tapi KPK sudah 17 tahun berdiri, dari tahun 2002 sampai saat ini, indeks dari pemberantasan korupsi kita itu stagnan. Bahkan begitu bangganya sekarang orang ketika melihat ada show OTT di televisi. Saya ingin bertanya pada saudara sebagai calon pimpinan KPK, kewenangan tanpa pengawasan,
tanpa dilakukan audit dan lain-lain berpotensi menjadi abuse power. Menurut saudara, apakah kewenangan yang dimiliki KPK saat ini berkaitan dengan misalnya penyadapan tanpa batas waktu, yang saya tahu seperti itu, menurut saudara seperti apa? Yang kedua, saya pernah dan dulu saya diangket KPK mendengar langsung informasi kaitan dengan barang sitaan. Barang sitaan yang dilakukan KPK itu tidak dilaporkan kepada lembaga resmi negara, yaitu Rubasan. Menurut saudara, apakah kewenangan itu sudah sesuai dengan undang-undang atau tidak? Yang ketiga, kalau misalnya kewenangan berkaitan dengan SP3 itu, menurut saudara apa perlu direvisi atau tidak? Karena ini menyangkut kepastian hukum. Karena kita tahu sendiri, ada orang yang sudah ditersangkakan 3 tahun, sampai hari ini tidak pernah muncul di pengadilan. Ini kan persoalan, asas kepastian hukum dalam hukum kita itu tidak terjadi. Jangan-jangan nanti orang sudah almarhum aja statusnya masih tersangka di situ. Itu saja mungkin, simpel saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudara Daeng. Selanjutnya saya persilakan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau calon ini latar belakang dari keuangan, juga dari seknek hukum juga, saya ingin tanya, keuangan, pajak keuangan kan, saya rasakan nggak jauh beda itu kan ya. Perampasan harta-harta terpidana korupsi, bolehkah langsung dihibahkan kepada pihak lain tanpa melalui lelang? Nah, ini banyak dilakukan oleh KPK. Ya. Jadi harta-harta terpidana itu ya, dihibahkan kepada pihak lain ya, tanpa melalui lelang. Padahal aturannya kan harus dilelang dulu. Hasil lelang itu disetorkan kepada kas negara. Ya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, setiap ada permasalahan yang dikritik oleh masyarakat, KPK selalu mengatakan ini sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur. Dari beberapa calon yang tadi sampaikan, yang telah diuji, mengatakan bahwa SOP itu tidak masuk dalam sistematika hukum di Indonesia. Apabila saudara nanti terpilih menjadi pimpinan KPK, apakah SOP itu masih saudara pakai atau tidak? Ya, itu saja pimpinan. Nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Anwar. Selanjutnya saya persilakan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Baik, apakah lembaga ini, KPK ini akan menjadi The KPK Entertain Pictures, ataukah ada upaya-upaya lain yang ingin menghilangkan image seperti itu? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur dari PKS. Selanjutnya saya persilakan dari fraksi Partai Pembangunan, Pak Arsul, Persatuan Pembangunan. Terima kasih Pak pimpinan yang bijak atas kesempatan yang diberikan. Pak Sigit, Anda saya lihat punya latar belakang pendidikan, sarjana hukum dan juga administrasi perpajakan dari University of Sorbonne. Ini universitas yang sangat terkenal, sangat top di Prancis, dan tentu hanya orang-orang pinter saja yang bisa bersekolah di sana. Orang seperti saya hanya bisa berfoto saja depan kampusnya waktu diajak Pak Fahri Hamzah ke sana. Iya,
Ya, berfoto saja saya nggak pinter soalnya, nggak beruntung. Nah, kemudian latar belakang Bapak adalah juga seorang PPNS di bidang perpajakan, ya. Karena itu izinkan saya bertanya tentang hal-hal yang terkait dengan kompetensi Bapak. Sebab kalau yang terkait dengan integritas saya nggak punya bahan, ya. Nanti kalau saya tanya itu namanya orang Jawa bilang boten-boten pertanyaannya gitu. Nah, salah satu juga ini hal yang banyak ditanyakan pada waktu Pak Sigit menjalani uji wawancara di Pansel ini, yang menjadi topik saya lihat kalau saya baca adalah persoalan OTT. Nah, ada OTT yang istilah ini dipergunakan oleh KPK dan populer karena KPK. Dulu sebelum ada KPK, boleh dibilang nggak ada istilah ini. Melihat ya dikaitkan dengan, karena kan wadahnya di KUHP hanya tertangkap tangan itu tadi, meskipun istilahnya OTT, ya. Apakah menurut penilaian Pak Sigit, ya, OTT yang dilakukan oleh KPK itu masuk dalam satu di antara 4 situasi yang didefinisikan sebagai tertangkap tangan dalam pasal 1 angka 19. Nah, secara khusus saya ingin sampaikan, bertanya kepada Pak Sigit, kalau ada orang di OTT, ya, tapi barang buktinya, karena ini OTT atas dasar dugaan tindak pidana korupsi berupa suap, pasal 12, gitu ya kira-kira, kemudian dikaitkan dengan pasal 5, Undang-Undang Tipikor, tapi uang suapnya ini nggak ketemu, Pak. Tapi orangnya di OTT dan kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Menurut Bapak benar nggak OTT dan penetapan tersangka yang seperti ini? Jadi ada OTT, orangnya ditetapkan 24 dibawa 24 jam ditetapkan jadi tersangka, tapi barang buktinya saat itu nggak ketemu. Baru diupek-upek 6 hari kemudian ketemu. Saya nggak usah sebut kasusnya, tapi ini ada, ya, ini ada. Nah, Bapak menilai keadaan seperti itu seperti apa? Ya, Pak Terry nanti mau nyela boleh. Pak Terry yang mengumumkan kasus apa itu, silakan. Saya nggak usah mau umumkan. Itu, ya. Nah, saya ingin minta pendapat Pak Sigit. Ya, ini soal kompetensi ini. Ya, itu seperti apa? Ya. Yang kedua, dalam wawancara ini Pak Sigit mengatakan bahwa OTT itu tentunya mesti didasarkan mestinya pada 2 alat bukti dalam proses lidik. Ya. Alat bukti macam apa sih, Pak? Karena 2 alat bukti dalam proses lidik ini nggak diatur dalam KUHP. Yang diatur kan jenis-jenis alat bukti dalam KUHP. Ada 4. Ya, tuh. Yang berikutnya, Pak, ini rumor. Tapi kalau dibantah ya mestinya kita buka, gitu ya. Ketika terjadi gelar perkara, kemudian kesimpulan penetapan perkara itu karena didasarkan pada banyaknya petunjuk. Petunjuk ini sebagai alat bukti dalam KUHP urutannya nomor 4. Bapak tahu tentu, ini kuliah sedikit tentang KUHP, ya. Nomor 1 adalah keterangan saksi, nomor 2 keterangan ahli. Nah, KUHP bab alat bukti. Nomor 3 adalah tentang bukti tertulis, surat-surat. Itu begitu. Saya kalau ini masih hafal Pak Ketua, karena dulu saya hukum acara pidana dapat A, Pak.
Ya, jadi masih nyantel sampai sekarang, ya. Itu. Nah, bagaimana Pak Sigit penilaian pandangannya? Memang petunjuknya banyak. Tapi kemudian penetapan seseorang jadi tersangka hanya berdasarkan petunjuk, meskipun itu petunjuknya katakanlah ada 30 biji atau 50 biji. Nah, ada bijinya. Ya. Biji salak juga boleh. Itu. Nah, saya ingin bertanya soal yang itu saja, yang terkait dengan kompetensi penguasaan hukum acara, ya, termasuk khususnya di bidang pembuktian itu, ya. Itu. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Pak Arsul. Selanjutnya saya persilakan dari fraksi Partai Nasdem. Nasdem Taufik. Terima kasih Pak Pimpinan beserta calon pimpinan yang saya hormati. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah membaca semua tulisan yang ada dan penjelasan tadi. Kami ingin sedikit keluar dari konteks sementara ini, bahwa suatu organisasi itu pasti ada strukturnya, ada instrumennya, aturannya mengatur. Tapi ada satu hal yang sering terlupakan, kulturnya, budayanya. Kami melihat sekarang KPK ini dari segi kultur ini sudah banyak yang perlu kita adakan perubahan, revisi di sini. Tetapi resistensi dari dalam luar biasa. Mereka merasa bahwa ini suatu kemampuan yang luar biasa sehingga mencapai suatu hasil dengan OTT dan sebagainya. Saya user, saya tahu anggota yang ditaruh di KPK itu. Saya tahu kualitasnya. Andaikan ini diberikan suatu pertandingan, start sama-sama dengan peralatan yang sama, belum tentu KPK menang, Pak. Saya berani bertaruh. Karena saya tahu juga kualitas yang bagus sekali di polisi siapa. Maksud saya di sini, arogansi ini perlu dihilangkan. Ini tugas kepada pimpinan KPK. Karena apa? Dengan arogansi yang ada komunikasi biasanya susah sekali terhubung, Pak. Karena semua merasa hebat. Hebat, kalau orang yang dikatakan hebat, itu adalah mereka dengan fasilitas yang sama. Itu mereka mencapai tujuan luar biasa, itu hebat. Tapi kalau fasilitasnya lebih, satu lari, satu naik sepeda motor, tetap sepeda motor yang menang. Ini fasilitas yang ada di KPK ini luar biasa. Tapi indeks korupsinya bagaimana? Kita lihat yang tercapai sekarang. Angan-angan untuk adakan revisi undang-undang KPK, sebenarnya ini saya tidak bicara pelemahan atau memperkuat. Tapi ini suatu keniscayaan. Karena apa? Karena sudah terlihat beberapa kelemahan yang terjadi di situ. Di sini Bapak mengatakan bahwa kewenangan dan etik seluruh pegawai, ini dalam penulisan ini bagus sekali sebenarnya. Ini mungkin kalau Bapak menjadi seorang pimpinan di KPK, ini perlu ditegakkan. Bapak adalah PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Itu ada SK-nya, Pak. Tidak bisa asal-asalan dibuat. Di Mabes Polri, di reserse itu ada wasidik yang mengawas penyidik-penyidik ini. Saya tidak ngerti lagi kalau sudah penyidik independen. Ini berbahaya sekali, Pak, dalam penegakan hukum. Ingat, seorang penyidik menetapkan orang ini akan melanggar hak-hak rambu-rambu hak asasi manusia, itu pasti itu. Orang akan dilanggar hak itu. Dan mereka perlu legitimasi siapa penyidik itu. Dan ingat, untuk penyidik itu polisi tetap penjurunya. Itu tetap di mana-mana di dunia, Pak. Ada penyidik bea cukai, ada tuh. Koordinasi tetap ada pada Polri. Sehingga pembentukan Dewan Penyidik ini perlu sekali untuk diperhatikan di KPK. Ini menjadi tugas Bapak juga karena Bapak adalah PPNS. Tahu berapa kualitasnya dan bagaimana legitimasi untuk menjadi seorang penyidik. Kemudian
yang perlu juga kami sampaikan di sini adalah janganlah nanti di KPK, tolong, tadi saya bilang dari awal mengenai ini kemungkinan kita arogansi yang ada, janganlah merasa menjadi suatu kerajaan atau suatu kekuatan yang tidak bisa tersentuh. Sedikit-sedikit kita lapor rakyat, demonstrasi, sedikit-sedikit kita memompa rakyat seolah-olah sudah terjolimi. Sebenarnya apa yang terjolimi saya lihat di sini? Ini tidak ada. Tapi bagaimanapun bekerja itu perlu koordinasi. Siapa bilang tidak bisa koordinasi? Tidak melakukan koordinasi. Oh, nangkap orang aja pakai polisi kok, pakai tentara. Sorry, pakai polisi, pakai brimob. Itu artinya memang koordinasi diperlukan, Pak. Nah, disinilah dengan departemen-departemen yang terkait lainnya. Ini perlu sekali ada koordinasi, dan ini perlu sebagai seorang pimpinan KPK, bagaikan seorang pemimpin orkestra. Konduktor itu akan melihat mana yang suaranya fals, mana suaranya yang bagus. Kalau yang fals diberi teguran, akan itu tugasnya konduktor. Karena apa? Karena ini akan memperkuat polisi dan jaksa, terutama sebagai penjuru penegakan hukum, ini supaya lebih kuat. Kita kalau lihat semangat jiwa roh daripada pembentukan KPK ad hoc kan, ada tugasnya ad hoc ini akan memperkuat sehingga lembaga inti yang menegakkan hukum ini menjadi kuat dan kelihatan hebat. Nggak bisa jalan sendiri. Nah, itulah tugas KPK, ada supervisi, controlling dan sebagainya, itu dia konduktor, dia mimpin ini musik ini, mana yang fase, sehingga musik itu menjadi musik yang bagus sekali. Nggak mungkin harmoni gitu. Saya rasa demikian Pak, masukan saya Pak, karena Bapak ini strategis sebagai pimpinan KPK yang bisa mengubah yang kita harapkan lebih bagus lagi dari yang ada. Terima kasih. Terima kasih Pak Irjen Jeki Uli. Jadi dia kompeten ngomong soal penyidik Pak, karena memang backgroundnya polisi. Kalau Bapak perlu atau ingin memahami seluk-beluk penyidik, bisa konsultasi dengan beliau. Yang terakhir, saya persilakan dari fraksi Partai Hanura. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada calon untuk segera merespon 9 penanya yang mewakili 9 fraksi di Komisi 3. Ada beberapa pertanyaan yang relatif sama, khususnya menyangkut soal revisi, nanti bisa dijawab sekaligus. Saya persilakan. Baik, terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 3. Banyak sekali ini pertanyaannya. Saya juga belum mengkualifikasikan, tapi saya coba urutkan barangkali ya. Tapi kalau boleh mungkin terkait dengan revisi Undang-Undang KPK terlebih dahulu. Saya lihat pertanyaan paling banyak terkait dengan masalah revisi Undang-Undang KPK. Yang pertama yang harus saya sampaikan Bapak Ibu, pada prinsipnya saya setuju apabila memang ada yang perlu dilakukan perbaikan, perubahan di dalam Undang-Undang KPK, yang tentu arahnya adalah penguatan pemberantasan korupsi, pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan tujuan Undang-Undang KPK itu untuk supaya pemberantasan korupsi itu berkeadilan. Kemudian ada kepastian hukum. Pimpinan. Ya, karena terkait yang saya tanyakan juga tadi, saya mau langsung masuk, saya pendalaman aja karena ini biar enggak ini. Apa? Nanti dulu, saya coba kasih contoh konkret. Sebentar, Pak Masinton. Nggak, izin aja Ketua, mohon izin. Coba kasih contoh konkret, penguatan itu apa? Oh ya, oke. Itu bisa dijawab sekaligus ya, karena kontroversi soal revisi itu kan sebagian berpandangan melemahkan dan sebagian berpandangan, khususnya teman-teman di DPR berpandangan bahwa justru dengan revisi itu KPK akan muncul sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang lebih kuat dibandingkan sebelum revisi. Itu sekaligus dijawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan soal revisi. Ya. Saya persilakan. Langsung saja ke poin-poinnya Pak ya, mohon izin. Yang pertama mengenai misalkan SP3. Saya mungkin arahnya ke sana. SP3 tentu saya sangat setuju kalau itu dibuka ruang SP3. Tapi yang harus penguatan apa pelemahan? Izin Ketua. Mohon maaf, itu penguatan tapi agak berlebihan, Pak. Kalau SP3 itu dibuka ruangnya terlalu lebar, itu penguatan yang berlebihan. Saya mohon maaf,
karena justru ketika kewenangan diberikan kepada KPK tidak ada SP3, itu supaya penyidik betul-betul prudent menentukan tersangka dengan 2 alat bukti yang kuat, sehingga ruang untuk keluar dari SP3 itu tidak ada. Tapi kalau tidak dibuka ruang untuk SP3, saya kira tidak ada penyidik yang sempurna, Pak. Pasti akan ada wilayah-wilayah yang dia itu salah dan sebagainya. Ini yang menurut saya tidak mungkin itu tidak dibuka ruang SP3. Jadi standing posisi saya adalah buka ruang SP3, tapi SP3 tadi harus ketat, Pak. Saya tidak bisa kebayang, Pak, saya menghadapi penyidik-penyidik di pajak, saya paling tidak suka kalau penyidik itu mengatakan begini, ini alat buktinya mungkin 1,5, kira-kira begitu. 1 sudah jelas alat bukti surat, tapi yang saksinya itu masih agak ragu-ragu. Kemudian penyidik bilang, sudahlah kita tetapin sebagai tersangka, toh nanti ada way out, misalkan SP3. Ini yang saya khawatirkan menjadi abuse of power, Pak, sehingga penyidik dengan mudah menetapkan tersangka. Kita bayangkan lembaga seperti KPK, dia tidak prudent, dia tetapkan tersangka. Itu tidak hanya masalah penetapan 2 alat bukti, tapi masalah stigma di publik dan sebagainya, itu luar biasa, Pak. Jadi saya setuju dibuka ruang SP3, tapi pembukaan ruang ini betul-betul sangat selektif. Selektifnya apa? Misalkan tersangkanya meninggal atau berdasarkan putusan pengadilan, itu baru boleh. Tapi jangan dibuka ruang yang itu diskresinya muncul dari dalam penyidik untuk menentukan SP3-nya sendiri. Ya. Itu SP3. Pimpinan sebelah kiri, pendalaman dikit tentang SP3 boleh? Boleh. Sedikit ya. Saudara Capim KPK yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui dari penetapan tersangka, ya, sampai dilakukan penyerahan tahap pertama dan tahap kedua, itu mempunyai renggang waktu yang kadang-kadang sampai 1 tahun, 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Kalau saya simak dari keterangan saudara tadi, bila mana kalau seumpamanya dalam renggang waktu yang berjalan tersebut, ya, si tersangka mendapatkan bukti-bukti yang valid, ya, yang bisa membantah dirinya tentang ketersangkaannya. Bagaimana menurut pendapat saudara? Bukti-bukti yang valid. Tadi saudara hanya menyebutkan karena meninggal dunia, ya, terus satu lagi karena putusan pra-peradilan. Nah, bagaimana kalau seumpamanya dia mendapatkan bukti-bukti yang valid? Berarti lebih dari 1 bukti, mungkin bukan 1,5 lagi. Bagaimana pendapat saudara tentang konteks itu? Mohon izin Bapak Ibu, kalau dalam proses penyidikan dia sudah ditetapkan tersangka, baru kemudian tersangka mendapatkan bukti-bukti yang valid, sedangkan penyidik juga mempunyai bukti yang valid, maka proses yang paling logis dalam konteks hukum acara pidana adalah pembuktian di pengadilan. Itu yang saya pahami seperti itu. Kalau wilayahnya adalah untuk praper, kita sudah dibatasi dengan pasal 77 dan dengan beberapa putusan MK. Itu tidak akan ada ruang untuk membenturkan alat bukti yang diperoleh oleh si tersangka dengan alat bukti oleh penyidik. Ruangnya adalah ketika nanti proses itu sampai dengan di pengadilan. Mohon izin, itu standing posisi saya. Oke. Lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Mohon izin, terkait dengan masalah revisi, saya juga ada beberapa hal terkait dengan Dewan Pengawas. Saya setuju bahwa ada 1 unit yang harus kuat melakukan fungsi pengawasan di KPK. Di banyak negara, Pak, saya juga banyak belajar terkait dengan lembaga-lembaga yang punya kewenangan yang luar biasa, dibentuk dengan undang-undang, selalu ada klausula sunset clause, bahwa lembaga-lembaga seperti itu harus dilakukan evaluasi secara berkala. Sayangnya, saya belum pernah melihat apakah ada evaluasi atau assessment atas
lembaga seperti KPK. Nah, hasil evaluasi ini yang menurut saya sangat penting untuk mengambil langkah-langkah berikutnya, termasuk dalam konteks sebagai dasar untuk perubahan Undang-Undang KPK. Nah, dalam konteks Dewan Pengawas, Pak, karena dia punya kewenangan super body sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang KPK, maka konsekuensi logisnya adalah pengawasannya harus kuat. Saya mencontohkan paling sederhana adalah polisi itu punya Kompolnas, jaksa punya Komjak, kemudian hakim punya KY, pajak punya Komwasjak namanya, Pak. Pertanyaannya adalah KPK punya apa? Itu yang mesti harus kita cermati. Nah, grading pengawasannya itu kemudian menjadi pertanyaan berikutnya. Nah, saya melihat pengawasan yang ada di KPK saat ini, Pak, terutama untuk etik itu sebagaimana ada di makalah saya, itu masih sangat rendah. Karena levelingnya hanya setingkat eselon 2. Kami ketika diskusi dalam konteks Stranas, Pak, dulu menginisiasi atau dalam diskusi itu muncul wacana supaya memberdayakan unit-unit inspektorat jenderal di masing-masing kementerian atau di Pemda, supaya mereka turut serta dalam penyusunan program pencegahan korupsi. Tapi pertanyaannya kemudian adalah, karena Ijen ini ditunjuk atau diusulkan oleh kepala daerah atau oleh menteri, saya posisinya tidak pernah independen, Pak. Dia takut dengan kepala daerahnya, dia takut dengan menterinya. Saya muncul usulan supaya itu ditunjuk oleh presiden, supaya punya independensi. Nah, mestinya untuk lembaga seperti KPK, itu leveling untuk unit kepatuhan internalnya harusnya ditunjuk paling tidak oleh presiden, supaya punya independensi dalam melakukan pengawasan etik kepegawaiannya, tidak hanya selevel eselon 2. Yang berikutnya, Pak, Bapak Ibu, kalau kita bicara masalah Dewan Pengawas, ini yang mesti harus kita perhatikan adalah konstruksi ketatanegaraannya. Kalau Dewan Pengawas itu masuk kepada wilayah Integrated Criminal Justice System dan dia menjalankan fungsi-fungsi seperti dalam konteks penyidikan, memberikan izin, ini yang menjadi challenging nanti, Pak. Karena tentu Dewan Pengawas itu wilayah-wilayah yang agak susah dia kalau kemudian masuk pada proses penegakan hukum. Saya mengambil contoh, mohon izin, di Perancis itu ada lembaga pengawas independen untuk melakukan pengawasan terhadap penyadapan. Dia dipilih oleh presiden dalam jangka waktu 6 tahun. Tapi izinnya itu memang melalui pengadilan. Itu yang terjadi. Dan di dalam pengadilan, kalau kita lihat di sistem di Amerika pun juga seperti itu, Pak. Ada wilayah-wilayah yang memang kondisi mendesak itu, penetapan pengadilannya di belakang, Pak. Seperti halnya penyitaan yang berlaku di kejaksaan sama kepolisian. Itu pun diberikan ruang supaya penetapannya di belakang. Hal lain, Pak, saya juga menyoroti terkait revisi ini masalah kedudukan KPK dia sebagai lembaga eksekutif. Saya melihat di putusan MK 36/2017, memang di dalam putusan MK itu disebutkan dia adalah lembaga negara, mohon maaf kalau salah, yang menjalankan fungsi eksekutif. Kira-kira bunyinya seperti itu. Beberapa pakar yang pernah saya coba diskusi terkait dengan hal ini, ada dua mindset. Satu, dia lembaga negara yang independen. Mengatakan, ya ini wilayahnya eksekutif. Kita tunduk pada teori trias politika, Pak. Mohon maaf, wilayah yudikatif, legislatif, eksekutif, maka wilayahnya eksekutif adalah wilayah murni menjadi kewenangannya presiden. Kalau dia turun kepada wilayah eksekutif, impactnya pegawainya memang ASN, tapi kewenangan untuk memilih, menunjuk pimpinannya, hampir semuanya wilayah eksekutif adalah presiden. Nah, itu impactnya pun juga nanti akan lari kepada Dewan Pengawas. Itu pandangan saya. Jadi
seyogyanya kalau wilayah ini Pak, kalau menurut saya lembaga yang sekarang barangkali dalam konteks kedudukan secara tata negara itu masih memungkinkan untuk dipertahankan. Hanya yang diperkuat adalah wilayah pengawasannya Pak. Saya bahkan sempat kepikiran better dibikin semacam Kompolnas dan sebagainya. Yang memang dia punya fungsi seperti di polisi ada Kompolnas, di Jaksa ada Komjak. Di semua wilayah yang strategis pasti ada wilayah-wilayah pengawasan independen. Mungkin itu sebagai catatan-catatan terkait dengan revisi Undang-Undang KPK. Saya boleh Pak beranjak pada hal yang lain? Pimpinan bisa apa? Masih yang revisi. Saya kira sebentar. Jawab dulu pertanyaan, nanti baru pendalaman. Waktu kita terbatas, ya. Ya, jawab dulu semua pertanyaan. Nanti kalau memang ada hal yang ingin didalami dari apa yang disampaikan oleh calon, saya persilakan, saya beri kesempatan untuk mendalami. Saya persilakan Pak Sigit untuk melanjutkan jawabannya. Terkait dengan konflik yang saya juga dengar di media Pak, saya belum melihat secara langsung konflik yang ada di internal KPK. Seperti apa keadaannya, kecuali kita hanya melihat dari informasi media atau mungkin dari kawan. Saya mengkritisinya adalah memang seyogyanya organisasi ataupun perkumpulan apapun yang ada di dalam satu unit di KPK itu memang harus diatur secara internal Pak. Tidak bisa kemudian itu diberikan ruang yang kemudian ruang tadi dia bisa mengungkapkan secara leluasa ke media. Sehingga yang saya tangkap adalah seolah-olah antara pegawai dengan pimpinan ini tidak sinkron. Ketika orang menganggap pimpinan dengan pegawai tidak sinkron, maka logika pertama pasti ada masalah Pak di dalam. Yang ini mesti harus dibenahi. Bagi saya memang ini harus ditertibkan Pak Mas Intan. Harus ditertibkan mengenai masalah pola relasi hubungan antara pimpinan dengan bawahan, dengan pegawai, termasuk pola komunikasi keluar institusi KPK. Saya kira kalau kita sepakat dalam satu bangunan organisasi Pak, itu ketika keluar ke media, itu mestinya harus satu kata. Meskipun di dalam mau luar biasa dinamikanya, mestinya harus bisa diselesaikan. Kira-kira begitu. Nah kemudian relasi dengan instansi penegak hukum lainnya Pak, tadi saya harus menyampaikan memang betul saya berkecimpung di pajak sejak tahun 2002, tapi saya ditugaskan oleh Dirjen Pajak pada waktu itu. Saya pernah di staf khusus presiden bidang pemberantasan korupsi, terus kemudian saya pernah di UKP 4, yang paling lama saya 5 tahun Pak di UKP 4, itu memang memegang program pencegahan pemberantasan korupsi yang tadi saya sebutkan, itu Perpres 55 berikut turunan-turunannya, itu kami yang kerjakan. Kemudian selepas itu kami kembali ke Direktorat Jenderal Pajak, kami menangani masalah hukum, dan kemudian kami masuk di dalam pendidikan di Megamendung sebagai penyidik. Pola komunikasi dengan kepolisian sudah saya mulai ketika saya memegang program prioritas pencegahan korupsi. Yang saya pegang itu di kepolisian, di kejaksaan, hampir semua yang wilayahnya adalah hukum, itu masuk di PIC saya. Sehingga relasi yang kami bangun dengan kepolisian saya kira sudah sangat sering pada waktu menyusun program-program itu. Kemudian itu berlanjut ketika saya jadi penyidik, saya tidak pernah lepas dari Korwas di Mabes Polri, pendidikan kita juga di Megamendung. Jadi insya Allah kalau untuk wilayah itu sedikit banyak kami masih punya wilayah untuk atau pengalaman pola komunikasi dengan teman penegak hukum lainnya. Taat nggak pada sumpah negara? Saya katakan saya taat dengan sumpah negara, pasti. Namanya sumpah, itu pasti akan kami taati. Kemudian paradigma, tadi saya katakan paradigma terkait dengan perubahan atau Undang-Undang 30, saya kira itu hal yang lumrah. Di banyak praktek negara, sunset clause itu selalu ada. Masalah assessment,
ujungnya pasti akan dilakukan penyempurnaan atau perubahan dari hasil evaluasi tadi. Bisa dua-duanya Pak, bisa penguatan atau bisa kemudian menyempurnakan apa yang itu selama ini dianggap ada penyimpangan segala macam. Tapi saya berharap ada satu mekanisme assessment terhadap lembaga-lembaga seperti ini. Sehingga dasarnya itu memang jelas. Oh ternyata memang ada penyimpangan di bidang penyadapan. Oh ternyata memang ada suatu masalah di bidang proses penyidikan, penetapan tersangka dengan 2 alat bukti dan sebagainya. Kemudian LHKPN Pak, kami sudah menyampaikan LHKPN sesuai dengan ketentuan. Kalau di Kementerian Keuangan kami diuntungkan Pak dibandingkan kandidat-kandidat yang lain. Karena kalau kami telat menyampaikan LHKPN, kami langsung dapat teguran dan sanksi. Itu berlaku di Kementerian Keuangan Pak. Jadi sampai dengan hari ini saya tidak pernah mendapatkan sanksi atau teguran kait dengan penyampaian LHKPN. Ya. Kemudian latar belakang Pak, latar belakang saya hukum, pasti saya S1-nya hukum, kemudian S2 saya itu administrasi fiskal, pajak, ada 2 universitas Pak yang saya ikuti karena itu join, Panthéon Sorbonne, Paris 1 dan Paris 9, Dauphine. Ya. Dan tentu saja masalah ekonomi itu menjadi bagian yang menjadi pokok bahasan kami ketika kami kuliah dan ketika kami kerja di Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian saya tadi sudah sampaikan motivasi menjadi komisioner. Sebetulnya kalau kemudian saya rangkum dari perjalanan hidup saya lebih nyaman untuk masuk wilayah pencegahan Pak. Jadi 5 tahun itu, bahkan selepas saya dari melakukan monitoring evaluasi impres pencegahan pemberantasan korupsi, saya masih terlibat sampai hari ini Pak secara informally, dimintai tolong oleh teman-teman di KSP segala macam. Dan itu menjadi passion saya Pak. Dan saya melihat peluang yang sangat bagus manakala dengan perpres yang baru KPK masuk. Ini menjadi challenging. Nah catatan saya adalah memang penindakan dan pencegahan ini kemarin saya katakan sebagai 2 mata pisau yang bisa saling berhadapan Pak. Artinya begini, kalau OTT-nya itu dilakukan sangat masif, berarti pencegahan itu udah pasti boleh kita simpulkan gagal. Saya mengambil contoh, kalau di satu kementerian lebih dari 2 kali OTT, berarti pencegahannya gagal. Maka saya waktu itu mengusulkan kombinasi SDM mereka itu hanya 310 untuk menangani pencegahan. Itu sudah keserap digratifikasi di LHKPN. Saya bertanya, yang berkutat di bidang program prioritas di kementerian berapa? Mungkin kurang dari 50. Sedangkan penindakan itu 439 untuk penindakan. Maka pada waktu wawancara saya bilang, harusnya satu kementerian paling tidak dipegang oleh 2 personel yang khusus untuk pencegahan. Dan kalau di kementerian itu terjadi OTT, maka si personel yang bertanggung jawab pada pencegahan tadi boleh kami panggil. Anda berarti gagal. Anda mesti harus perkuat itu pencegahan, kalau perlu kita ganti si penanggung jawab di kementerian tadi. Harusnya ini adalah imbang Pak, kalau kita mau supaya memang pencegahan itu bisa efektif di KPK. Itu untuk wilayah passion saya kalau terkait dengan pencegahan dan sebagainya. OTT tiap hari saya tetap mengatakan begini Pak, untuk saat ini saya menggantungkan pada 2 alat bukti yang kuat. Kalau memang itu ada 2 alat bukti yang kuat, silakan OTT. Saya statement pada waktu itu, saya tidak setuju kalau itu dijadikan parade. Tidak setuju kalau itu dijadikan semacam festival. Kalau bahasa tadi adalah entertain. Itu yang saya tidak setuju. Saya tidak setuju kalau ada OTT kemudian itu ada hal terkait dengan mungkin ya perempuan dan sebagainya. Kemudian itu diekspos yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan perkara.
Ini yang mesti harus jadi catatan. Silakan penindakan dilakukan, tapi pemberitaannya saya kira mesti harus profesional dan tidak kemudian menjadikan itu sebagai panggung, Pak. Karena apa? IPK salah satunya adalah berdasarkan pada persepsi. Semakin banyak OTT-nya diumbar, IPK-nya pasti akan drop. Sekeras apapun kita akan melakukan pencegahan, Pak. Maka harus hati-hati menggunakan wilayah pemberitaan tadi. Itu yang menjadi catatan saya. Kemudian yang lain adalah barang sitaan. Saya termasuk yang mendorong kemarin barangkali ada statement terkait undang-undang perampasan aset. Saya harus meluruskan dalam konteks begini. UNCIC itu ada 32 rekomendasi untuk penyusunan aturan-aturan. Salah satunya adalah perampasan aset, Pak. Tapi di dalam UNCIC itu sifatnya itu tidak harus. Dia saran untuk membuat undang-undang perampasan aset. Kalau itu bisa didorong, itu pasti akan memperkuat pencegahan pemberantasan korupsi. Tapi dengan peraturan existing yang ada dengan TPPU, apakah cukup? Sudah cukup. Pasal 67 itu sudah memberikan ruang kita untuk masuk wilayah in rem, bukan in personam, Pak. In rem dalam pengertian hartanya yang kita sasar. Itu sudah dituangkan dalam Perma nomor 1 2013. Dia bisa diambil barangnya tanpa kemudian mencari atau menemukan orangnya kalau memang tidak ada. Nah, ini sudah sesuai dengan prinsip illicit enrichment, Pak. Illicit enrichment itu kan sebetulnya dia mengatakan harta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan itu merupakan pidana, tapi penghukumannya bukan dengan hukuman penjara, tapi dia cukup diambil asetnya untuk negara. Yang berikutnya adalah bagaimana dengan aset-aset yang disita dalam proses pengadilan, tapi kemudian aset itu bukan aset seperti barang yang tidak bergerak, tapi dia misalkan kebun, sawit, dan sebagainya, produktif. Ini ada proses, Pak. Kemudian kami juga ikut kemarin ketika dengan teman-teman MA diskusi, sudah disiapkan perma yang memungkinkan barang sitaan tadi meskipun belum inkrah itu bisa tetap dilakukan pelelangan. Itu memberikan kepastian hukum bagi tersangka dan juga bagi negara. Kenapa? Nilainya masih tinggi ketika dilelang di depan. Kalau dilelangnya di belakang, yang rugi nggak cuma negara, tapi juga tersangka kalau nanti ternyata si tersangkanya dinyatakan tidak bersalah. Ini pasti akan menimbulkan masalah. Dan saya kira praktek di banyak negara itu bisa dilakukan. Jadi dilakukan pelelangan di depan. Kemudian terkait dengan dua alat bukti yang kuat, memang dalam proses penegakan hukum di KPK itu di level penyelidikan itu kan sudah harus ditemukan dua alat bukti yang kuat. Saya termasuk barangkali yang mencermati proses pengambilan keputusan di antara pimpinan, itu dasarnya adalah penilaian terlebih dahulu terkait dengan dua alat bukti yang kuat. Tidak kemudian langsung ditarik pada level voting misalkan. Dinilai dulu dua alat bukti yang kuat. Karena ini sangat menentukan pada proses berikutnya nanti. Entah itu OTT dan lain sebagainya. Nah, penetapan tersangka dengan petunjuk, ya yang kami hormati Pak Arsul, saya kira di PPNS pun itu juga menjadi penetapan tersangka yang paling lemah. Kalau kita hanya menggantungkan pada petunjuk. Kami selalu mensyaratkan penetapan tersangka itu minimal dengan dua alat bukti, dan dua alat bukti pun itu bukan petunjuk pasti, dan itu dua alat bukti yang menurut saya paling kuat. Itu adalah dua alat bukti, misalkan surat, terus kemudian
saksi dan sebagainya. Jadi saya tidak pernah menyarankan hanya menggunakan petunjuk. Saya pun berkali-kali ketika menangani perkara, saya punya asumsi. Tapi bagaimana saya mengeluarkan asumsi dalam konteks menilai dua alat bukti, itu memang bukan hal yang mudah. Saya kira itu ya secara garis besar jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Ada pertanyaan terkait gaji tadi, Pak. Soal motivasi ikut seleksi calon pimpinan KPK. Tadi Pak Anwar tanya soal bagaimana pandangan saudara terkait dengan isu yang beredar bahwa di KPK sana orang lebih senang menggunakan SOP ketimbang undang-undang sebagai pelaksanaan dari seluruh tupoksi yang ada. Itu juga belum saudara jawab. Termasuk hal-hal yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh saudara Daeng dan seterusnya. Terkait dengan motivasi, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau gaji barangkali di Kementerian Keuangan itu saya sudah lebih settle ya dengan posisi kepala kantor misalkan, gitu ya. Tapi begini, di Kementerian Keuangan itu Bapak Ibu apalagi di Direktorat Jenderal Pajak bagi saya adalah darahnya negara. 80% penerimaan itu dari pajak. Dan saya berkutat juga kebetulan dipercaya untuk masuk di dalam tim reformasi pajak. Saya mendapati Pak, potensi pajak itu masih sangat besar yang belum tergali. Karena sistem kita yang masih sangat lemah. Dan saya mendapatkan atau memberikan kesimpulan itu tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Direktorat Jenderal Pajak, Pak. Kalau kita sepakat dengan Perpres, saya setuju sekali Perpres 54 tahun 2018 yang menitik beratkan pada 3 hal: masalah perizinan, tata niaga, pendapatan negara, penegakan hukum, dan reformasi birokrasi. Pendapatan negara harus dikelola dengan baik, Pak. Selama ini saya melihat kepincangan dari KPK sendiri ketika melihat itu. Kalau kita perhatikan, Pak, hampir semua yang disoroti itu adalah sisi pengeluaran. Padahal kalau kita ikuti logika keuangan negara, maka keuangan negara itu ada uang masuk dan ada uang keluar. Derajatnya sama. Orang Jawa bilang lebih susah nyari pendapatan daripada pengeluaran. Tapi coba lihat, Pak. Pada sisi pengeluaran yang mengawasi itu sudah ada polisi, sudah ada jaksa, ada KPK. Tapi pada sisi pemasukan yang notabene 80-90% dari pajak itu diberikan pada level DJP. Maka DJP tidak bisa, Pak, kalau dia sendirian, Pak, termasuk dalam melakukan pembenahan sistemnya. Kalau memang betul ini mau diperkuat supaya penerimaan negara untuk pembiayaan negara itu, maka dia harus diperkuat dalam pembenahan sistemnya, Pak. Itu yang kemarin membuat saya juga punya motivasi untuk masuk wilayah itu. Ya, di samping pertimbangan tadi, pengalaman-pengalaman saya ketika menyusun Inpres dan Stranas PPK. Jadi sekali lagi, Pak, pada wilayah penerimaan negara, DJP itu punya potensi yang luar biasa. Sejak Automatic Exchange of Information yang berlaku setelah Undang-Undang TA, kami memperoleh data yang luar biasa, baik dari perbankan, dari domestik maupun dari internasional. Tapi ini hati-hati sekali dalam mengolah data ini, karena data ini kalau disalahgunakan menjadi luar biasa. Tujuannya pertama adalah tentu untuk mendongkrak penerimaan negara. Nah, ini sistem yang sedang kita kelola sekarang di DJP, dan saya yakin dia tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa ada dukungan dari stakeholder atau dari pihak-pihak yang lain yang terkait. Yang kedua tadi SOP. Saya kira SOP, saya nggak tahu SOP apa yang ada di dalam, tapi hampir pasti kalau dia bertentangan dengan undang-undang, maka SOP tadi tidak bisa berlaku seharusnya. Nomor satu pasti yang kita taati adalah undang-undang, Pak. Saya belum mendapati SOP yang mana yang kemudian itu bertentangan dengan undang-undang karena saya belum masuk ke dalam.
Tapi ketika kita menyusun SOP, yang pernah saya alami di Kementerian Keuangan, pasti acuannya adalah undang-undang. Sederhananya seperti itu, Bapak Ibu. Saya kira itu, Bapak Ibu, barangkali ada yang lain. Bisa saya tambah sedikit, Pak Pimpinan? Terima kasih. Satu menit, sebentar. Ini yang udah ngacungkan mau tanya ini, tanya untuk putaran kedua atau pendalaman dari apa yang disampaikan? Pendalaman aja, merespon apa yang disampaikan. Kalau merespon, saya gilir dari kanan 2 terus kiri 2 ya. Pak Khairuddin dulu, kemudian Pak Nasir Jamil, pindah ke sini Pak Taufik, setelah itu Pak Iksan. Terima kasih pimpinan anggota yang terhormat. Bentar, singkat ya, jangan kebanyakan bunga ya. Langsung aja, waktu kita tak banyak lagi. Calon pimpinan yang hadir hari ini juga saya sangat apresiatif terhadap apa yang disampaikan. Sebagai bentuk pertanyaan saya terhadap integritas negara, kita bicara tentang revisi itulah bicara kemanusiaan. Jadi bukan persoalan penguatan atau pelemahan, tapi penyempurnaan. Karena hak-hak manusia harus dijamin, sementara masalah harus diselesaikan. Pertanyaan saya adalah, pilihan kita secara filosofis sebagai bentuk apa ya, karakter kita, saudara nanti sebagai pimpinan kalau terpilih, mudah-mudahan terpilih, pilihannya adalah undang-undangnya baik atau orangnya baik. Terima kasih pimpinan. Pak Nasir Jamil, singkat. Menanggapi apa yang saudara sampaikan tadi terkait dengan ya misalnya usulan saudara menempatkan 2 personil di kementerian dan lain sebagainya. Sebenarnya sudah dilakukan oleh kejaksaan, ya ada TP4P, TP4D, ya proyek-proyek strategis ya yang secara nasional itu sangat memiliki dampak terkait dengan masyarakat dan lain sebagainya. Sudah ada, cuman memang harus dievaluasi pelaksanaannya. Jadi nggak perlu lagi kemudian menempatkan personil KPK ke kementerian dan sebagainya. Mubazir, ya nggak perlu lagi itu gitu, ya kan? Nah, yang kedua, ketika bicara penyadapan di sini dan saudara sampaikan tadi, rasanya saudara belum mengerti juga soal lawful interception itu. Ya, bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, bagaimana kemudian Kementerian Kominfo tidak lagi berkenan mengaudit alat sadap di KPK dan sebagainya. Ya, jadi kalau alat sadap KPK saya sudah tidak diaudit, bagaimana nasib OTT itu sendiri? Ya, bagaimana? Tadi saudara seolah-olah mengatakan OTT itu ilegal, seolah-olah, ya dari penjelasan saudara saya tangkap seolah-olah ya bahwa OTT itu ilegal. Ya, oleh karena itu sekali lagi hal-hal seperti ini yang barangkali ke depan saudara perlu perhatikan. Terima kasih Ketua. Nggak mendengar tuh calon bilang OTT ilegal, simpulannya agak. Saudara Taufik, saya persilakan. Sebenarnya pertanyaan sebenarnya saya singkat saja. Hanya sudah disinggung oleh Pak Nasir barusan. Saya ingin tanyakan, kalau saudara mengatakan bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang harus ditolak. Tadi SOP kalau bertentangan dengan undang-undang ditolak. Saya ingin tanya, TOT itu bertentangan atau tidak dengan undang-undang? Seperti itu. Lantas apa saya bilang tadi? TOT. Hah? Oh ya, oke, setuju saya dengan itu. Cukup ya. Wartawan perang memang begitu. Enggak. Sudah sore pasok oksigen ke kepala mulai berkurang. Jadi ada problem sedikit dengan soal oksigen di kepala. Saya persilakan Pak Iksan. Terima kasih Ketua. Saya mau mendalami sedikit Pak. Bapak ini backgroundnya pajak dan Bapak tadi terlibat semua tentang tax amnesty dan automatic information exchange Pak. Ini karakter yang sangat berbahaya Pak. Kalau ditaruh di KPK Pak. Karena Bapak mempunyai data dan kita tahu semua penyidik-penyidik ini mencari-cari data ataupun menjadikan tersangka baru mencari-cari bukti. Nah, bagaimana Bapak akan mengatasi penyidik-penyidik yang sudah memiliki karakter seperti ini sekarang yang ada di KPK untuk jangan dibalik-balik Pak, ada bukti baru bisa diitukan. Jangan sekarang Bapak punya data yang hampir boleh saya katakan big data Pak tentang pajak dan keuangan
daripada perusahaan-perusahaan yang ada. Nah, jadi jangan sampai mengada-ngada Pak, karena yang kita tahu sekarang ini banyak hanya mengada-ngada semua, yang apalagi tadi ada ditetapkan sebagai tersangka hanya karena voting. Itu satu. Kedua, Pak Jokowi kemarin baru berteriak-teriak Pak Presiden bahwa tidak ada investor yang meninggalkan China masuk di Indonesia. Sedangkan Bapak di sini mau menempatkan beneficiary owner harus diketahui untuk setiap perusahaan. Saya kira ini akan menghambat investasi Pak kalau Bapak melakukan seperti ini. Mana mungkin perusahaan asing akan menyebutkan beneficiary owner-nya Pak kalau dia mau masuk di sini Pak. Nah kalau Bapak mau minta itu satu, setiap perusahaan itu menyebutkan beneficiary owner-nya, saya kira tidak akan masuk ke Indonesia Pak. Apalagi kalau Bapak sebagai komisioner KPK ini sangat-sangat menghambat investasi yang masuk ke Indonesia. Itu mungkin Ketua, terima kasih. Pimpinan mohon izin, masih bisa satukah? Apa itu? 2 menit saja. Bolehkah? 1 menit, 1 menit. Oh 1 menit, baik, menit. Terima kasih. Tapi ya 1 menit. Karena jujur pimpinan saya sangat tertarik dengan beliau, tertarik ya. Baik. Ada yang dulu. Oh ya. Ya, terima kasih pimpinan dan rekan anggota yang saya hormati Capim KPK. Terkait dengan penguatan instansi-instansi penegak hukum lain di luar KPK, yang seharusnya itu menjadi tugas utama KPK dengan lahirnya Undang-Undang KPK, dan itu juga salah satu diatur dalam pasal 6. Saya ingin menanyakan kepada saudara, adanya kasus-kasus, saya bilang kasus-kasus karena lebih dari satu kasus, ada kasus yang sudah dihentikan di lembaga penegak hukum lain melalui putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap pra-peradilan ya, dinyatakan tidak cukup bukti, kemudian tiba-tiba diambil alih oleh KPK, padahal jelas di SMA 4 Mahkamah Agung tahun 2016 kalau tidak salah, dan juga putusan Mahkamah Konstitusi 42 2017 jelas perkara pra-peradilan itu seseorang yang sudah ditetapkan bahwa tidak sah penyidikannya, misalnya begitu, penetapan tersangkanya tidak sah, harus ada alat bukti yang baru dan benar-benar baru, bukan alat bukti yang sama. Alat buktinya harus benar-benar baru, jelas sekali dinyatakan. Nah, ketika diambil alih oleh penyidik KPK, ternyata tidak ada alat bukti yang benar-benar baru, dia hanya mengulangi alat bukti yang sudah pernah diuji di pengadilan ketika pra-peradilan dan dinyatakan tidak sah. Kemudian penetapan tersangka, ini lanjut, sebenarnya ini poin kedua. Penetapan tersangka oleh KPK, saya tidak tahu dasarnya apa ya. Itu dilakukan saat penyelidikan. Sudah ada katanya bukti-bukti yang kuat. Hari ini ditetap aspring dikeluar, langsung ditetapkan tersangkanya. Sementara KUHAP jelas, KPK juga harus tunduk kepada KUHAP. Di dalam Undang-Undang KPK dinyatakan jelas demikian, bahwa yang namanya penyelidikan itu baru mencari peristiwa hukumnya, bukan menemukan tersangkanya. Alat bukti yang sah itu adalah diperoleh ketika dalam penyidikan. Minimal 2 alat bukti. Saya tidak tahu kalau itu dijadikan dasar katanya SOP yang mana. Saya juga sudah baca SOP-nya. Tidak ada yang namanya dalam SOP juga menentukan bahwa penetapan tersangka itu saat penyelidikan, berdasarkan bukti-bukti saat penyelidikan. Jadi dalam hal ini KPK kita harus perkuat. Artinya jangan sampai kita biarkan penyidikan itu kemudian melawan hukum. Jadi abuse of power. Jadi kita luruskan. Karena kita punya harapan yang besar kepada KPK. Saya kira saya mohon pendapat calon pimpinan KPK, bagaimana saudara sebagai pimpinan KPK nanti jika ada penyidik, maaf, tanda petik, yang ya banyak yang bilang nakal. Baik, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta dijawab dengan cepat karena waktu kita tinggal setengah jam lagi, ada 1 putaran lagi. Saya persilakan. Baik Pak, mohon izin, singkat saja Pak, undang-undang baik,
atau orangnya baik, saya lebih percaya untuk membangun karakteristik SDM yang baik, Pak, harusnya. Kalau undang-undang itu sangat dinamis, Pak, sangat mudah untuk dia ketinggalan zaman, kira-kira. Tapi SDM baik itu bisa menjamin pelaksanaan undang-undang dengan baik. Kemudian personil KPK mubazir di banyak tempat, Pak Nazir Jamil, itu bukan untuk pengawasan proyek-proyek strategis, tapi program-program strategis. Itu yang saya dorong. Jadi mohon maaf, pasal 20 Undang-Undang KPK itu dia koordinasi dan supervisi dalam konteks untuk trigger mekanisme perbaikan sistem di kementerian dan lembaga. Kalau ada OTT, harusnya tidak berhenti di situ. Tapi KPK harus melakukan pembenahan sistem. Pembenahan sistem ini dilaporkan di dalam pasal 20 itu salah satunya kepada Presiden. Dan Presidenlah yang kemudian menjadikan hasil evaluasi dan monitoring terkait dengan pembenahan sistem tadi untuk memberikan penilaian kepada kementerian lembaga. Kalau tidak ada penilaian, Pak, tidak ada enforce dari kepala lembaga eksekutif, maka program-program tadi tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik. Di dalam satu kali inpres, Pak, itu bisa ada 100 lebih program prioritas. Misalnya kita punya target untuk PTSP, Pak. Kalau tidak diberikan tenggat atau target antara sampai dengan target akhir, maka saya tidak yakin pemerintah daerah, kementerian itu akan menjalankan sesuai dengan target. Harus diberikan paling tidak penilaian. Kalau dia tidak bisa menjalankan sesuai target, kan nilainya kemudian menjadi merah. Dan ini yang kemudian dilaporkan kepada Presiden. Itu yang kedua. Kemudian OTT bertentangan dengan undang-undang atau tidak? Saya tetap mendasarkan pada minimal 2 alat bukti yang sah, Pak. Dan itu konteksnya kalau dalam KPK diberikan kewenangan itu ketika proses penyelidikan. Kalau ada 2 alat bukti yang sah dan kuat, yang dilakukan adalah penangkapan. Saya tidak mengenal istilah, sebetulnya OTT ini kan istilah-istilah yang muncul di media. Saya basisnya adalah 2 alat bukti yang sah. Kira-kira begitu. Kemudian saya betul, Pak, yang terkait teks amnesti dan data. Ini wilayah yang sangat sensitif, Pak. Kami sekarang sedang dilakukan mutual evaluation oleh FATF. Salah satunya juga kita bahas terkait dengan masalah pengamanan data. Pengamanan data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak itu sangat berlapis, Pak, karena kita mengikuti standar internasional. Yang pasti pada waktu kita menyusun Undang-Undang TA, pasal 20 juga kebetulan sama, kita menggunakan prinsip non-self-incrimination, bahwa data yang disampaikan untuk kepentingan perpajakan seharusnya tidak dapat secara luas digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Kira-kira begitu. Dan data yang ada itu, Pak, itu difokuskan untuk penerimaan negara, bukan wilayah-wilayah yang langsung pada penindakan. Maka di tempat kami itu kan prinsipnya adalah pidana itu atau penegakan hukum itu adalah upaya yang paling terakhir, ultimum remedium dalam konteks itu. Nah, BO, Pak, BO ini sekarang kan sudah muncul perpresnya. Kalau tidak salah itu Perpres nomor 13 2018 tentang beneficiary owner. Dan itu memang juga dulu sempat disinggung dalam UNCIC, Pak, terkait kewajiban untuk menyampaikan siapa beneficiary owner melalui pimpinan. Pak, itu UNCIC. Saya belum izinkan. Tentu saya izinkan, tapi saya harus omong dulu, izinkan, baru Anda bisa ngomong. Saya persilakan. Terima kasih, Ketua. Pak, itu UNCIC apa UNCAC? Terima kasih. Pak. Ya, UNCIC. Spellingnya aja, Pak. Spellingnya aja, karena banyak di ini dia, banyak di Vietnam ya. Nah, yang berikutnya, Ibu, mohon maaf, saya belum tahu perkaranya apa. Kami itu di Direktorat Jenderal Pajak, Bu, dalam semester 1, kami sudah mendapat 19 pra-peradilan, Bu. Dan mohon maaf, putusan hakim itu untuk saat ini terkait pra-peradilan itu tidak ada yang, kadang-kadang ada yang tidak konsisten juga, Bu. Nah, saya belum tahu
putusan pra-peradilan bagian yang mana? Apakah dia itu mengatakan proses penetapan tersangkanya tidak sah? Ada juga putusan pra-peradilan di tempat kami, penyidikan yang berlarut-larut itu dianggap oleh hakim berhenti. Mohon izin pimpinan, saya boleh kasih informasi sedikit? Tidak? Oh iya, karena tadi ditanyakan, maksud saya biar saya luruskan dulu bahwa ini jelas-jelas terkait dengan alat bukti, ya, bukan jangka waktu penyidikannya. Baik, terima kasih pimpinan. Terima kasih pimpinan. Maaf karena ini masih proses hukum di KPK. Jadi saya tidak bisa menyebutkan perkaranya, tetapi bahwa perkara ini jelas-jelas sudah pernah diuji dulu dan alat buktinya yang sama dengan alat bukti yang ada sekarang. Kalau proses hukumnya masih sedang berlangsung, saya kira tidak etis kita. Ya, jadi saya tidak menyebutkan perkaranya, mohon izin pimpinan. Tetapi saya hanya menjelaskan, kan tadi ditanyakan apakah mengenai tentang waktu yang lama, bukan. Ini jelas-jelas terkait dengan alat bukti, bahwa alat buktinya itu tidak cukup atau tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya satu tindak pidana. Nah, alat bukti yang tadi tidak cukup untuk dijadikan, tidak punya kekuatan pembuktian, ini kemudian diambil alih oleh KPK. Dan anehnya, ini kemudian ditetapkan tersangka dengan alat bukti ini. Putusan pengadilan tingkat pertama ada dissenting opinion bebas murni. Tapi maaf aja sekali lagi ya, hakim-hakim kita sekarang ini hampir tidak punya keberanian untuk memutus sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Demikian, ya, makanya akhirnya cukup. Baik, terima kasih pimpinan. Cukup, saya clearkan. Jadi bukti yang sama dipakai untuk menetapkan tersangka, kemudian dibawa ke pra-peradilan kala perkaranya dihidupkan kembali dengan bukti yang sama. Kira-kira begitu. Jadi ibu itu agak panjang menjelaskannya, saya kira kalau saya sederhanakan kira-kira seperti itu. Peradilan sudah menetapkan bahwa itu tidak sah. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih pimpinan. Saya mendapatkan banyak perkara di tempat kami seperti itu. Kalau kita menggunakan bukti yang betul-betul sama, itu seharusnya tidak bisa dilakukan. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mau menggunakan putaran kedua karena memang ini waktunya tanggung ya. Tadi yang sebelum saya menggunakan waktu sedikit agak lama, jadi kita kesulitan untuk mengalokasikan waktu. Jadi saya kira supaya fair terhadap calon yang ada di hadapan kita saat ini, kita perpanjang setengah jam sampai dengan 6:30. Kalau memang alasannya sholat maghrib, teman-teman bisa satu persatu menggunakan hak untuk melaksanakan sholat tanpa harus rapat ini kita hentikan. Karena setelah ini nanti 6:30 kita break, 7:30 kita lanjutkan untuk calon yang berikutnya. Setuju? Setuju. Tentu setuju. Saya persilakan setengah jam ke depan kita pakai untuk putaran kedua. Saya lelang aja siapa yang mau duluan, saya persilakan. Tanpa harus menggunakan urutan-urutan praksi. Kalau tidak ada, ya kita tutup rapat ini. Baik, Bapak Ibu anggota Komisi 3, karena cukup katanya, maka selesai rangkaian fit and proper test atas nama Sigit Danang Joyo. Di meja saudara ada satu secari kertas yang harus ditandatangani, nanti akan dikutip oleh petugas dari Stret Komisi. Saya ingin ingatkan apa yang saudara sampaikan dalam rangkaian fit proper test ini akan dicatat. Paling tidak ada dua hal menarik dalam catatan saya dari seluruh penjelasan yang saudara sampaikan. Yang pertama, passion saudara itu lebih kepada soal pencegahan. Sudah saya ingin mendengar sedikit sebelum saya tutup, kira-kira strategi besar secara singkat yang ada di kepala Anda untuk melakukan pencegahan tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga membuat catatan menarik bahwa penindakan itu sebetulnya menurut pandangan saudara lebih baik kalau fokusnya di hulu, di penerimaan, karena memang di situ tuh gelondongan besar-besar ketimbang di hilir yang itemnya sudah ribuan dan sudah ada begitu banyak lembaga yang ikut
mengawasi proses pelaksanaannya. Saya kira dua catatan penting itu akan menjadi bagian yang kita akan terus monitor apabila nanti Anda terpilih sebagai komisioner KPK lewat fit and proper test yang dilaksanakan Komisi 3. Saya kira itu silakan ditandatangani. Kalau ingin memberikan sedikit penjelasan soal passion tadi itu, soal pencegahan, dengan senang hati kita ingin mendengarkannya. Terima kasih pimpinan. Ada satu yang saya luruskan tadi Pak, saya lupa. Saya tidak mengatakan OTT itu ilegal. Itu perlu saya tegasin lagi. Yang kedua terkait dengan strateginya, sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, kita menggunakan instrumen Perpres. Perpres nomor 54/2018 menurut saya strategi nasional pencegahan korupsi. Kabar baiknya adalah KPK sudah ikut terlibat di dalamnya, ya, dan ini menjadi satu peluang yang sangat baik. Hanya bagaimana menata mengelola sistem perumusan, kemudian sistem pelaksanaannya, monitoring dan evaluasi. Pasal 20 saya mengharapkan muaranya tetap ada yang ke Presiden, karena ini akan menjadi wilayah yang bisa digunakan oleh Presiden untuk mengenforce kementerian lembaga itu supaya mereka betul-betul serius untuk melakukan pencegahan dan pencegahan korupsi. Yang berikutnya personilnya Pak, tadi harus ada mekanisme di internal KPK. Kalau sampai kementerian itu misalkan ada terjadi OTT lebih dari 2 misalkan, ini berarti kan sistem pencegahannya itu tidak berjalan. Maka siapa PIC di situ, itu mesti harus kemudian dilakukan teguran, evaluasi. Kenapa kok bisa terjadi? Kalau ini bisa dijalankan, maka ritme antara penindakan pencegahan ini bisa akan imbang Pak. Tapi kalau seperti sekarang, hampir pasti yang muncul itu hanya penindakan saja. Yang muncul ke permukaan penindakan. Kenapa pimpinan KPK kemudian menjadi jarang berinteraksi menurut saya? Karena muncul itu penindakan. Kalau mau ketemu orang, penindakan ini rahasia. Tapi kalau yang ditonjolkan itu adalah pencegahan, maka polanya itu adalah bagaimana membangun pola koordinasi, komunikasi, silaturahmi dengan semua kementerian lembaga. Harusnya seperti itu. Itu mungkin sebagai closing dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara calon. Silakan ditandatangani surat itu. Setelah tandatangani surat, saudara calon bisa meninggalkan tempat. Kalau berkenan mencicipi air yang disediakan Komisi 3, silakan. Itu air kebaikan itu. Terima kasih kepada saudara calon. Saya persilakan untuk meninggalkan tempat. Kalau mau salaman dengan Arteria, saya persilakan. Saya antar dulu. Surat pernyataannya, Pak. Oh, sini, Pak. Ada. Ya, bismillah. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak ya. Baik, Bapak Ibu, anggota Komisi 3, dengan demikian selesai proses fit and proper test atas nama Sigit Danang Joyo. Rapat seskor sampai dengan pukul 19.30.